A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada statement saya kemarin, semua doa pasti dikabulkan. Mana screennya? Bisa lihat? Nah, yang di YouTube bisa lihat, yang di Instagram coba lihat YouTube. Semua doa pasti dikabulkan. Allah hanya merubah bentuknya, caranya, dan waktunya. Disinilah kalimat wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tuh kayak pukulan telak gitu. Jangan sok tahu ya. Saya pun apa kakak sampai detik ini nih masih belajar terus gitu. Tadinya pengen nebak-nebak. Biasa tuh saya tuh suka nebak-nebak. Kayaknya. Udahlah. Pakai kayaknya pun masih ini. Dah saya langsung bilang gini, pasti ada hikmahnya udah. Pasti baik udah. Pasti Allah mau sesuatu yang lebih baik untuk saya. Kan Allah sesuai prasangka hambanya. Daripada aku pusing-pusing mikirkannya, nebak-nebaknya, ngira-ngiranya, udahlah. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan dan sudah terjadi, saya tidak punya pilihan lain kecuali ridho. Dan saya anggap ini sebagai bagian dari Allah mewujudkan doa-doa saya yang mungkin saya sendiri sudah lupa doa itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Nah, inilah mungkin Allah mau merubah bentuknya. Dulu waktu di Malaysia, saya tuh mobil impian Avanza. Mobil impian, dream car. Karena waktu itu ngukur diri sendiri, kayaknya paling keren belinya Avanza. Masya Allah, tabarakallah, hari ini Allah takdirkan mobil itu ada semua. Malah di atasnya Avanza ya, Veloz ya. Di atasnya Avanza lagi Innova. Di atasnya Avanza lagi Fortuner. Kata Sauki, Fortuner. Apa? Fortuner. Ya kan? Dan bukan cuma di Pontianak, dengan izin Allah ada di seluruh Indonesia. Dan yang sangat disyukuri adalah mobil itu dimiliki oleh masjid dan dipakai untuk kemaslahatan, dipakai untuk kebaikan. Dan itu bukan cuma saya yang merasakan. Ada ustadz bisa merasakan mobil Foxy di Jakarta, tak perlu beli. Beda kan kelasnya kan? Beda lah. Nggak ada di sini. Foxy itu di Jakarta yang ada. Jadi Allah mengabulkan semua doa. Allah kabulkan semua doa-doa kita. Yang Allah rubah tuh bentuknya. Tujuan utama tetap dikasih mobil sama Allah. Sama kayak saya dulu berpikir tentang bisnis gitu ya. Ini cara berpikir saya yang lama. Kerja, ya kan? Dapat duitnya didapat, sebagian untuk kebutuhan, sebagian lagi disisihkan untuk membeli keinginan atau mungkin yang sedang dipengen. Itu flow lama. Kumpulkan duit, kerja, cari duit atau dagang, jualan, dapat untung, untungnya dipotong HPP, kemudian ada untung berapa, sebagian pakai untuk kebutuhan. Itu cara berpikir lama. Nah, Masya Allah, ternyata konsep rezeki itu tidak kayak gitu caranya. Ada yang Allah tuh datangkan langsung apa yang kita perlukan, tanpa harus dari mulai 1,
2, 3. Bisa nggak terjadi Ayaman? Terlalu mudah bagi Allah, tergantung prasangka baik abang kakak. Umroh, haji, kumpulkanlah duit, sampai? Nggak kan? Ada orang yang langsung dikasih nih paspornya, ini visanya, ini kopernya, kau siap-siap berangkat. Dia potong kompas, shortcut. Nah itu Allah merubah bentuk, merubah cara dan waktu. Saya nyesal kenapa tidak ketemu sekarang. Kenapa tidak ketemu dari dulu. Oh saya bilang Allah tuh yang paling tahu kapan waktu terbaik mempertemukan kita. Kalau misalnya contoh, ini ada abang kita Bang Nasrul, Allah pertemukan saya 2 tahun yang lalu dengan beliau. Saya pun tidak tahu mau ngapain. Belum ada cerita ruko, belum ada cerita ini. 2 tahun yang lalu kita mungkin masih meraba-raba konsep. Belum ada istilah dulu 2 tahun yang lalu KWP, kawasan wakaf produktif. Ilham itu belum Allah kasih gitu. Begitu sekarang sudah ketemu, sudah kumpul, ya kan? Di waktu terbaik Allah kasih. Nah, berubah jadi roti bahagia. Alhamdulillah sudah ada mitra dagang istilah kita sekarang, ya kan? Ada mitra dakwah, ada namanya pondok mitra. Itu mustalahat, istilah-istilah yang baru keluar 2023 ini. Peluang-peluang kebaikan. Maka tadi di ayat akhir itu kan yang saya suka notes ayat ini. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Jadi kata Allah, sabar ya. Tahan-tahan ya. Perjalanan hidupmu ini semuanya masih skor sementara. Ada ujian itu pasti. Kau tak bisa menghindar dari dunia ini. Aku ciptakan memang dunia ini darul bala wal imtihan. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Memang SOP-nya begitu, tidak bisa ngelawan. Nah, kumpulnya kita dengan orang-orang baik, kumpulnya kita dengan orang-orang yang dekat sama masjid, kumpulnya kita dengan orang-orang yang sedang berusaha juga memperbaiki diri, itu akan menguatkan kesabaran kita, menambah kualitas sabar. Tadi mungkin sabarnya 7 gitu, per 10. Mudah-mudahan dengan ada ujian, ada kawan, ada sahabat yang juga sedang membersamai, kualitas sabar kita naik jadi 8, naik lagi jadi 9, naik jadi 9,5, terus sampai akhirnya Allah bilang, udah selesai, waktunya balik. Yuk, udah, malaikat mau cabut, beres. Wasbir li hukmika fa innaka bi ayunina. Kemarin udah beres ya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kelakuan awal, sifat dasar, ya kan? Itu nanti Allah akan lihat gitu. Nih diumpan 1 juta, diumpan 100.000, diumpan 200.000. Oh, masih tetap taat kata Allah. Naikkan jadi 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Oh, masih ke masjid, naikkan terus. Nah, bedanya sama yang diistidraj sama Allah adalah yang diistidraj itu Allah tetap kasih hartanya, tapi 4K ketenangan, kebahagiaan, keberkahan tidak mungkin dikasih sama Allah. Jadi sama-sama dilempar harta. Tapi yang satu ini, kalau yang istidraj, dia dicabut sama Allah keberkahan harta itu. Nah, antum harus bisa jelaskan ini. Jadi maksud saya gini, wakil pengasuh tidak ada materi baru. Antum dengarkan baik-baik, lalu pahami flow-nya. Bagaimana cara menjelaskan kepada para saudagar, bagaimana cara menjelaskan kepada pengusaha, apa step-step atau tahapan-tahapan yang ada. Itu namanya dulu kalau dalam saya di public speaking dulu namanya handling objection. Belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Handling objection. Tulisannya HANDLING obeng. Handling objection. Jadi misalnya gini, oh ini mahal sekali. Loh, mahal dibanding apa? Itu namanya ilmu handling objection. Dia bilang produk kita mahal. Oh, mahal dibanding apa? Dia bilang ya mahal lah dibanding. Abang lihat kualitas punya kita. Nah, ini produk kita begini. Nah, ketebalannya lebih ini. Kasih tahu additional value atau kelebihan yang sedang kita jual atau yang sedang kita lakukan. Apa yang berbeda? Maka kemarin saya bilang kan, ada apa di sini dan kenapa orang harus ke sini? Anda harus bisa jawab. Membersamai tamu,
ikut hadir. Saya tahu antum sudah hafal materi yang akan saya sampaikan, tapi antum belajar, oh gini cara masuknya. Oh, awal pintu masuk kayak ngomong tuh begini. Ayaman kalau ngomong tuh gini dulu. Oh, lihat orang tuh gini. Gini cara berguraunya. Antum belajar. Nanti ilmu itu untuk antum, demi Allah untuk antum. Bukan untuk saya. Saya belajar tiap saat, saya belajar tiap detik. Oh, gini. Oke. Oh, ini ada kasus baru lagi. Oh, ini ada cara nangkap baru. Ada yang tanya sama saya kemarin, Ayaman, gimana Ayaman memulai semuanya nih? Saya baru pertama kali lihat ada tulisan Santri Bandara Indonesia. Gimana cara ngomongnya? Dia bilang, hitung ya waktunya. Saya bilang, Bang, antum perlu gak pertolongan Allah? Perlu. Percaya gak sama firman Allah? Percaya. Mau gak ditolong sama Allah? Mau. Rasulullah bersabda, bukan kata-kata saya bilang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah pasti memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Abang percaya tak statement Rasulullah ini? Percaya. Nah, abang kerja di bandara sekarang, mudah-mudahkanlah urusan orang di bandara, Allah pasti memudahkan urusan abang di dunia dan di akhirat. Nah, kita punya program namanya Santri Bandara Indonesia. Saya mau Ustaz. Tidak sampai 5 menit kan saya bilang? Closing langsung. Closing tak, Mas Gian? Mau tak mudah-mudahkan urusan orang di bandara? Apa janji Allah untuk orang yang memudahkan urusan orang lain? Siapa yang berjanji? Allah lewat Rasulnya. Mungkin benar atau pasti benar? Pastilah. Janjinya gitu kok. Lihatlah di ruang pengasuh itu. Makanya tamu-tamu tuh saya suruh tidur di ruang pengasuh kan suruh nengok hadis itu. Bantu agama Allah, Allah akan membantu engkau. Mudahkan urusan orang lain, Allah pasti memudahkan urusanmu. Jadi saya selalu bilang kemarin kan, kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan? Bantuan apa lagi yang bisa saya bantu untuk orang lain? Jangan puas dengan yang sudah ada. Ini skor belum tentu juga masuk skor. Bisa jadi hangus, bisa jadi nguap, bisa jadi hilang, bisa jadi kena ujub, kena ria. Na'udzubillah min dzalik. Enggak tahu kita nih, yang sudah biarlah berlalu. Tapi otak kita selalu berpikir, kebaikan apa lagi ya? Kebaikan apa lagi? Pilih harta dan tenaga dan doa. Tiga-tiganya gempur. Pagi-pagi antum sudah bismillahirrahmanirrahim. Allah, doakan istri, doakan anak. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Masuk. Ya kan? Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansuril Islam wal mu'minin. Panjang sudah doanya. Lebar sudah. Baru subuh, baru jam 5:30. Antum sudah bagi-bagi amal soleh. Kebaikan apa lagi yang bisa saya, supaya tidak kena labaghaw ini, supaya tidak masuk kategori yang labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akhirnya Allah takar-takar, ditahan-tahan sama Allah rezekinya, maju mundur. Padahal kalau Allah mau kasih, bisa Allah kasih tanpa batas. Terlalu mudah. Kenapa ini belum dikasih? Kenapa Allah tidak bisa kasih tanpa batas? Karena belum pantas. Latihan dari sekarang, mantaskan diri. Aku pantas kok jadi orang kaya. Aku pantas kok jadi saudagar. Aku pantas jadi orang yang bisa berbagi. Dari niat awal saja sudah benar. Caranya benar. Nanti lihat hasilnya pasti besar. Saya bilang kemarin, kalau niatmu benar, kau pasti besar. Besar itu dibesarkan Allah, bukan kita. Mana ada kerja kita? Kau GR ya bilang, ini kerja, ini alhamdulillah hasil kerja keras saya. Kerja keras dari Hong Kong. Mana ada? Mana yang kalau kau besar pasti benar, kalau kau benar pasti dibesar, dalam kurung dibesarkan Allah. Dah. Oke ya, kita balik ke labaghaw fil ard. Sekarang kita masuk ke ayat 48. Surat At-Tur. Saya siap jadi orang kaya, atau orang-orang minjam duit semua. Apa buktinya udah siap jadi orang kaya? Banyak orang suka minjam duit sama kita. Dikira kita tak berduit, dikira kita ada duit terus gitu.
Padahal kita menjaga diri supaya jangan nampak susah di hadapan manusia. Nah, inilah yang disebut Allah di Quran surat At-Tur. Surat ini turunnya di Makkah, surat ke-52 ayat 48. 5248. Wasbir li hukmi rabbika. Saya mentadaburi ini, wasbir li hukmi rabbika itu juga kau yang punya dosa di masa lalu. Sekarang tanda kutip kalau kena bantai, kena cuci, sabar-sabarlah. Kau kan masa lalunya bikin sesuatu. Ada salah sama orang tua, ada salah sama pasangan, istri atau suami, ada kesalahan sama anak, ada kesalahan sama guru, ada kesalahan sama kawan, ada dosa masa lalu, ada dosa masa akan datang, ada dosa yang kita sembunyikan, ada dosa yang kita nampak-nampakkan, ada dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Wasbir li hukmi rabbika. Coba diulang. Di situ kan diterjemahkan ketetapan. Kalau saya mentadaburi ayat ini, ya sabar-sabarlah dengan semua hukuman, semua punishment, laundry. Ada yang dry cleaning, dicuci bersih sama Allah. Ada yang bilang gini, Ustaz, kok semenjak saya hijrah, semenjak saya meninggalkan yang lama, ujian tuh kok datang bertubi-tubi ya? Makin datang banyak, makin datang banyak. Saya bilang itulah jamak takdim. Apa namanya? Itulah jamak takdim. Allah segerakan di awal supaya nanti sisanya tinggal kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Kalaupun ada ujian, udah kecil-kecil, udah level-level baksun sudah. Karena kita udah tahu cara nyikapinya, kan nyikapinya gimana? Tinggal tersungkur kan? Tinggal sujud, tinggal bilang Rabbana zalamna anfusana. Udah tinggal sujud, udah tahu rumusnya. Tapi yang lama-lama, mohon maaf, antum beol. Kalau cebok nyuruh siapa? Cebok seorang atau di outsourcing kan? Hah? Bisa kebayang gak dibuka jasa gitu, cebokin beol gitu? Mana orang mau? Kotoran kita yang harus bersihkan, betul gak? Pakai tangan kita atau pakai tangan orang? Tangan kita. Sekarang dosa masa lalu, siapa yang harus nebusnya? Ayo jawab. Siapa yang harus nebusnya? Kita kan? Kita tidak bisa dong nyalakan orang. Ini pasangan aku nih, istri aku nih, suami aku. Tidak bisa, kau seorang. Sebelum kau menikah, saya yakin ya, kita semua nih abang kakak, saya udah nikah. Berapa orang? Selain saya, anda yang udah nikah sini? Oh, udah nikah semua ya? Saya mau tanya, sebelum antum menikah, ada tidak bikin dosa? Hah? Oke, sekarang bagaimana tuh nanggung dosa-dosa yang dulu? Jangan-jangan masih ada sisa-sisa dosa masa lalu yang belum kita istighfari kepada Allah, yang belum kita minta ampun sama Allah. Saya kadang-kadang kalau pas lagi makan gitu, teringat dosa itu, astagfirullahaladzim. Teringat lagi ada dosa ini, aduh astagfirullah. Ya contoh kecil misalnya ya, yang sekarang sering diinikan, Ustaz saya udah ninggalkan riba Ustaz. Abang tobat berapa lama? Baru setahun Ustaz. Lah abang dulu di riba berapa? Ya lumayan profesional Ustaz. Oh profesional. Berapa tinggi karir abang? Sampai di level ini Ustaz. Oh bagus, dia bilang. Banyak pahala abang. Abang udah cairkan duit berapa banyak? Ya baru 1 juta, baru 1 triliun, 2 triliun. Oh bagus. Mantap. Sampai di level triliun dengan cairkan duit. Cuman mana nebus dosanya? Bisa pakai cara biasa. Mana bisa? Tias itulah di obatnya. Tobat, iman, amal soleh. Habis amal soleh, tobat lagi, iman lagi, amal soleh. Sampai kapan? Tidak lama. CSM apa? CSM bang. Cuma sampai mati. Bikin stikernya bang. Bikin akriliknya, tempel. Tidak lama boy. Cuma sampai mati. Kok mati nanti siang selesai? Cepat kan? Tinggal berapa jam lagi. Masalahnya kita tidak dikasih tahu kapan. Itu loh yang kadang-kadang saya tuh pun bingung. Cobalah kayak kalau orang kayak divonis mati tuh, anu tuh yang orang divonis mati yang kena tembak tuh,
dikasih tahu nggak biasanya kapan eksekusinya? Biasa dikasih tahu. Nah itu bagus kan, kayak siapa namanya, Freddy Budiman ya. Sempat dia tutup mata, istighfar, baca dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nak tembak, selesai. Nyebut nama Allah di akhirnya. Itu kan yang kita incar, nyebut nama Allah di akhir hayat. Sekarang saya mau tanya sama mulai ada rasa dah abang kakak nih. Kalau dulu ketika bikin salah, mulai nak nunjuk muka orang, kan pantunnya gitu kan, kaulah bulan, kaulah bintang. Coba bilang, gara-gara kaulah aku berutang. Ya kan? Mulai nak nyalakan orang. Tapi sekarang nih, belajar SMK, buka-buka ayat, ya kan? Sekarang tuh ketika ada masalah langsung mulai, apa dosaku ya? Aku ada salah apa? Ada nggak yang mulai ngerasa kayak gitu? Mulai terasa nggak? Nah, alhamdulillah kalau abang dikasih rasa itu sama Allah. Tapi kalau abang bilang, wah tengok tuh si fulan itu kena bantai sama Allah, itu gara-gara jahat sama saya. Bagus itu. Antum sister company-nya Seton Rojim, anak perusahaan setan. Coba bilang, karyawan outsourcing setan. Bisa dia ngomong gitu. Tengok tuh, makanya hidupnya susah karena dia menzolimi saya. Oke. Kenapa tidak sekalian minta jadi Tuhan ya? Setiap saya pengen mendekat kepada Allah, kenapa saya selalu diuji? Iblis mana bisa diam? Ganti shift. Dulu masih maksiat, ya kan, masih awal-awal maksiat. Ya yang dikerjakan tuh kan fisik. Iblisnya enggak usah yang tinggi-tinggi. Paham? Anak buah aja yang turun. Begitu kau mulai dekat sama Allah, iblisnya sudah iblis ketua. Sudah mulai ada pangkat. Ingat ya, satu kata kunci, dosa masa lalu. Apa? Dosa masa lalu. Ini bikin kita rendah hati. Dosa masa lalu ini bikin kita mau tawadhu. Dosa masa lalu ini buat kita menghilangkan ego. Dosa masa lalu, mengingat dosa masa lalu membuat kita jadi lembut hati kita. Dan kita akan tambah semangat untuk menebus dosa-dosa itu. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kau lakukan akan menghapuskan semua keburukan. Gimana rumusnya? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Wasbir li hukmi rabbika. Ayo. Wasbir li hukmi rabbika. Tadaburnya ada 2 cabang. Cabang pertama kata-kata wasbir li hukmi rabbika. Cabang yang pertama lupa saya bisa nulis di sini. Wasbir. Wasbir li hukmi rabbika. Sabar ya kata Allah. Satu kata-kata hukmun itu berarti, kalau saya ya kasih tanda kutip, jangan hukuman lah. Laundry, gitu ya lah. Proses cuci-cuci. Apa? Cuci-cuci apa? Dosa masa lalu. Ustaz, mobil saya tuh Ustaz, dulu tak pernah ada masalah. Begitu saya hijrah sekarang, inilah kena curi orang, itulah kata dia. Inilah, saya bilang itulah cara Allah mau bersih-bersih. Udah sama. Dia kan didapat dari kejadian masa lalu. Kau dulu dapat duit mobil itu, dapat duitnya gimana caranya? Kan sederhana cara ngelihatnya. Sekarang diganti sama Allah. Saya kan juga gitu. 2012, 2013 enggak ngerti riba waktu itu. Belum ada yang campaign teriak-teriak, belum ada yang berani dulu.
Wah 2013, 2014 tuh lagi kenceng-kenceng itu tentang riba tuh kan. Wah rame, baru kita tahu, ya Allah rupa ini riba, dosa, astagfirullahaladzim. Langsung kan taubat. Bukan lagi dicuci sama Allah, bukan lagi hilang spion, hilang mobilnya langsung. Mobilnya diambil. Alhamdulillah Allah ganti. Ya, diganti lebih baik. Beranak pinak. Jadi wasbir li hukmi rabbika itu satu, ada yang laundry. Dah. Dua. Kalau memang itu ujian, sabar-sabarlah karena nanti akan naik derajat. Nggak usah naik derajat lah, soalnya ada yang melesetkan ini. Kemarin suhu 42, hari ini 45 derajat Celcius. Alhamdulillah katanya Allah menaikkan derajat kita katanya. Ngapa gitu bang? 43 derajat. Naik hari ini jadi 45 derajat. Sama kemarin ada di mana tuh? Ini ngapa AC-nya tidak dingin padahal sudah di-fullkan. Begitu tengok 30 derajat. Full tuh 30 kata dia. Ketawa dia. Paham berarti dia. Paham berarti. Alhamdulillah. Biasanya tuh ngapa gitu. Ya kan? Jadi dia bilang full itu sudah di fullkan tuh 30 derajat. Dia lupa kalau AC tuh yang dingin tuh makin kecil angkanya. Biasa lama pakai kipas angin. Nah kalau ketawa gitu berarti dia paham. Alhamdulillah. Jadi bukan naik derajat ya, naik level. Nah, gini ya lah. Naik level di hadapan Allah. Nanti Allah ganti jam tangannya, bajunya, mobilnya, makanannya, pakaiannya. Allah naikkan derajat. Tidak harus mahal, tapi berkualitas. Apa? Allah sehatkan. Sehatnya itu udah sehat yang sehat dalam taat gitu. Nah, cemana Allah mau tahu kesungguhan? Ya pakai ujian. Saya ulang ya. Bagaimana Allah mau tahu kesungguhan? Jawabannya pakai ujian. Karena dia gugur tengah jalan. Apa yang kita perlukan untuk naik level? Yang kita perlukan untuk naik level di ujian itu adalah ada ilmu baru. Benar-benar ada ilmu baru. Inilah yang paling disuka sama Allah. Iblis paling benci ini. Makanya abang tuh diuji, dikocok, dikacau, diganggu-ganggu, dibolak-balikkan supaya abang berprasangka buruk sama Allah. Itu aja. Ini oleh-oleh sebelum balik ke Medan. Begitu abang kena ujian, kena goyang, kapal oleng kapten. Abang tak boleh hilang prasangka baik. Lah ini sebentar ya, tidak lama. Ngomong nih, cuma berapa detik. Abang coba prakteknya nanti. Masya Allah, tabarakallah tuh. Nama gak hidup banyak ujian. Darul balak wal imtihan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ya kan? Dah clear ya? Kalau di laundry wasbir li hukmi rabbika, begitu nak mutuskan untuk berbuat baik, ya kan? Wah, mulai ujian datang. Teman-teman mulai ninggalkan, kawan-kawan pergi, ya kan? Teman-teman yang tadinya katanya satu frekuensi, satu grup, hilang, tak tahu kemana, hilang tak berkabar. Tapi waktu kita kaya, waktu kita sukses, semua merapat, brabro. Tapi percaya tak abang kakak, ini nanti naik ke level berikutnya. Ketika kita pindah dari zona yang mudah-mudahan ya, dari zona buruk kepada zona yang lebih baik, memang ujiannya ada. Tapi tahu enggak, Allah juga kasih kebaikan-kebaikan loh. Misal, dulu gampang sakit, sekarang lebih sehat. Memang tak berduit, tapi Allah tahu gitu.
Nggak sakit, kan bagus. Ayo pilih mana? Banyak duit sakit atau banyak duit sehat? Tetap. Mana dia berubah? Konsisten kalau urusan duit tuh. Ada loh fasenya kita dikasih sama Allah tuh sehat, dalam taat. Duit kita tuh bukan lagi untuk beli obat. Udah. Duit kita tuh untuk jenguk orang sakit. Belikan kue, roti bahagia 25.000, ya kan? Sifon bahagia, belikan orang. Promosi nih. Mana roti bahagia? Dia bangun belum nih? Ada duit kita, tapi bukan lagi untuk beli obat, untuk ngobati anak. Nggak. Udah ngasih makan tetangga, ya kan? Ngasih makan orang di masjid. Duit kita jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nyambung nggak? Mungkin belum sebanyak dulu. Saya bilang tidak ya. Saya bukan bilang tidak, saya bilang belum. Belum sebanyak dulu. Tapi percaya enggak kalau abang kakak bertahan aja, wasbir li hukmi rabbika itu, abang kakak bisa naik level nanti. Percaya enggak? Mulut sih bilang gitu. Keluar dari SMK ini gimana? Karena pertolongan Allah tuh berbanding lurus. Dekat sekali pertolongan Allah tuh. Seperti saya bilang kemarin, Baitullah itu dekat. Sedekat prasangka baik hambanya. Maka abang kakak, naik levelkah kita? Ujiankah kita? Prasangka baik kepada Allah inilah yang menghasilkan percaya, atau disebut dengan iman. Allah tuh perlu ini ya gitu. Makanya di Quran tuh sering dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Habis dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada tugas. Coba cek ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, habis itu apa? Intan surullaha yansurukum. Kalau kau betul-betul beriman, kerjakan dong, kata Allah, ada PR nih. Jangan ngomong dia, saya beriman ya Allah. Kata Allah, bibir sih bisa ngomong semua. Mana buktinya? Sebentar, sebelum saya lanjutkan, apakah antum bisa memahami yang saya sampaikan ini? Flow-nya ngerti? Ngerti flow-nya? Dari tadi nih, wasbir li hukmi rabbika. Ada yang di laundry sama Allah, ada yang diuji sama Allah. Jadi sama-sama di laundry, sama-sama diuji, beda-beda tipis. Nah, yang membedakan tadi itu saya bilang, ketika antum tahu dosa masa lalu, oh ini kayaknya aku kena laundry gara-gara dosa masa lalu. Tinggal istighfar, muhasabah. Pasti ada salah aku nih. Ini dulu dosa masa lalu. Ya Allah, aku pernah ngedikan orang. Dulu aku pernah ninggalkan orang. Dulu aku pernah jelekkan orang. Dulu aku pernah menjilat orang. Dulu macam-macam lah. Dosa-dosa masa lalu belum bersih, kayaknya belum selesai. Astagfirullahaladzim. Berapa lama? Ya mana saya tahu, Allah yang punya skenario. Suka-suka Allah enggak? Nah, mengingat dosa masa lalu itu cukup untuk membuat kita rendah hati. Mengingat dosa di masa lalu cukup untuk membuat kita berhenti menyalahkan orang lain. Mengingat dosa masa lalu membuat kita akan lebih semangat untuk berpikir kebaikan apa lagi yang bisa saya kerjakan. Asik tak? Sip. Bagus gitu tak daripada mikirkan yang lain-lain? Sibuk tak? Ayo jawab pertanyaan. Sibuk tak antum kira-kira? Nah, materi-materi gini antum sampaikan ulang di tim. Ulangi lagi materinya. Khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar itu dengan mengajarkan. Ngomong di sosmed, abang kakak tadi pagi saya nonton SMK. Siapa tahu antum mau ngambil market nih yang SMK, sore menggapai keberkahan gitu kan? Karena dia yang belum mampu bangun subuh. Dia bangunnya sore gitu. Bangun 3:30. Tapi dia mau belajar agama. Nah, abang kakak ngambil. Nggak perlu panjang-panjang, 15 menit konsisten setiap sore. Hanya mereview materi SMK tadi pagi, menyampaikan ulang. Abang kakak saya bacakan ya, habis nanti saya posting. Hanya review gitu ya. Bikin market itu tuh. Kan ada market yang sore, mungkin pagi-pagi nggak sempat. Ya kan? Nah, siang menggapai keberkahan, boleh gak?
Suhur. Coba tengok kan? Saya tuh udah mau belok jauh loh. Dia tuh tolong dong jadikan aku konten. Nah coba lah. Suhur kata dia kan. Iya. Orang pinrang pula disebutnya. SMK, siang mengulang kajian. Mantap. Boleh. Tamam, kasih 100.000 Den. Abu Syamil. Yang suhur enggak. Yang suhur enggak pantas. Padahal lagi perlu-perlunya tuh ya. Nah, yang dikasih ini khusus suhur tidak kita bahas ya. Aku tidak dendam, cuma ku ingat ya materi ini. Nah, siang mengulang kajian. Abu Syamil 100.000, alhamdulillah. Padahal yang berharap 100.000 tuh suhur tadi tuh. Kita udah betul, udah bahas tadi itu kan dosa masa lalu, ya kan? Udah lurus, udah enak dah materi kita itu. Ada yang manggil pula. Tolong dong bahas saya gitu. Masya Allah. Jadi, cuman Ustaz supaya membersihkan hati ini Ustaz, ingat-ingatlah dosa masa lalu. Cuman Ustaz supaya tidak ujub, tidak riak, tidak sum'ah Ustaz, ingat-ingatlah dosa masa lalu. Cuman caranya Ustaz supaya saya tidak merasa saya lebih baik daripada si fulan, saya lebih soleh daripada dia. Ingat-ingatlah dosa masa lalu yang belum tentu diampunkan oleh Allah. Itu akan mudah sekali bikin kita tawadhu. Jadi dosa masa lalu ini adalah salah satu metode cepat dan tepat untuk melembutkan hati. Jadi kalau abang kakak pengen latihan untuk melembutkan hati, ingat-ingat dosa. Mari saya bilang kan, biar dosa terhapus, istighfar dulu 100. Bikin stikernya lagi. Banyak nih bang, konten bang. Biar dosa terhapus, istighfar dulu 100. Ini ujian beres-beres, bersih-bersih. Kalau dinding tuh abang kakak, ibarat dinding kalau mau ngecat tuh kan kita harus dempul. Sebelum didempul tuh kan harus diamplas, betul lah? Ya kan? Kan tidak boleh langsung cat kan? Mana yang membersamai Tokbot Bang Eri? Boleh langsung cat dah? Ambil cat langsung cat dinding, boleh tak? Biasa Tokbot ngapa? Diamplas, bersihkan, buang debunya, betul tak? Bila perlu dilap sampai tidak ada lagi kotorannya, udah beres baru didempul, baru dicat, baru cantik dia mengkilat. Nah kita juga gitu, mau naik level, tidak langsung lompat bos. Bersih-bersih dulu. Nah rajin tak kita menghapus dosa masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena selain istighfar, selain taubat dan iman, harus ada amal soleh. Itulah tias itu. Apa karya yang bisa aku kerjakan nih? Aku bisanya nulis. Ya udah nulis yang banyak. Aku bisanya misalnya bikin desain yang banyak. Aku bisanya ngajar, ngomong, public speaking, bikin video yang banyak. Viral tuh bonus. Tadi saya bilang kan, siang mengulang kajian, sore mengulang kajian. Abang kakak, saya hanya menyampaikan ulang, tapi saya cuma 15 menit. Tadi ada poin yang menarik disampaikan Ayahman tadi pagi. Ayahman cerita tentang ini. Kalau abang kakak mau nonton video aslinya ada di YouTube, linknya di bawah ini. Udah gitu ya. Belajar ngomong 10-15 menit. Yang nonton 2 biji, 1,5, enggak apa-apa. Benar, ridho saya, bahagia malah. Ada yang pandai bikin resume, wah dibikinkan kesimpulannya begini. Tadi pagi Ayaman cerita tentang ini, Ayaman kasih tahu tentang tias, taubat, iman, amal soleh. Ayo abang kakak, saya pun lagi belajar juga. Jadi teman belajar, antum latihan. 1 orang, 2 orang, dulu kan kayak gitu juga. Nggak langsung rame-rame gini.
Menambah fly watch, Pak, menambah fly watch. Fly itu terbang, watch itu jam tangan. Jadi fly watch jam terbang. Lama dia mikir. Nah, nanti syukur nanti baru paham ya. Nunggu syukur. Fly watch. Oh, Tias, tobat udah, muhasabah, nyesal. Ya Allah, ngapalah aku dulu tuh begitu, ngapalah aku dulu tuh minum minuman keras misalnya gitu kan, jus batu ya kan, jus kerikil, ngapalah aku minum dulu tuh, jus semen kan, ngapalah aku dulu bezina ya, astagfirullahaladzim. Udah, sesalnya udah kan, nyesal, nggak mau ulang, apa marah bahkan kita sama diri sendiri, ngapalah aku begitu. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, tolong tunjukkan aku ya Allah, kebaikan apa yang bisa aku lakukan untuk menebus dosa di masa lalu ini. Kebaikan apa lagi ya Allah? Itulah namanya Tias, taubat, iman, amal soleh. Antum ngomong di Instagram, ngomong di Facebook tuh bukan untuk ngajarin orang. Karena kalau orang ngomong public speaking, niatnya ngajar, itu pasti tidak enak cara ngomongnya. Antum ya, nah, babi semuanya antum tuh, babi. Aku ini udah tidak babi ya kita. Mana orang suka dengarnya? Ganti angle-nya, abang kakak yang baik. Saya pun dulu terkejut gak? Ya Allah, pantaslah nyaman, babi rupanya. Bodoh saya tuh waktu itu ya Allah. Ya, sekarang ini saya mau nebus dosa abang kakak. Saya mau ngasih tahu abang kakak, jangan sampai abang kakak mengulang kesalahan saya. Nah, enak gak jadinya? Hah? Jadi enak gak? Yang tadi gimana? Nah, kita nih ya, baru-baru hijrah ya. Babi semuanya, babi. Ketahu. Oh, alhamdulillah paham. Masya Allah. Paham maksud saya? Hah? Cuman orang dengar kayak gitu tuh, ditinjunya gitu kalau ketemu yang asli. Kakak sini kak, apa minta foto kak? Aku nak tinju kakaknya kata dia. Ini aku benci kata dia. Ketemu di Car Free Day, langsung jadi pentol bakar dia. Betul enggak? Belajar komunikasi yang baik, ya kan? Jadi teman belajar, ya kan? Jadi teman apa? Jadi teman belajar. Jadi teman bergerak, ya kan? Abang kakak yuk, kita yuk, sama-sama yuk. Gitu sifatnya tuh ngajak. Itu untuk orang-orang perdana. Jadi dalam ilmu public speaking nanti ada level tertinggi namanya to influence. Tapi itu levelnya perlu proses sampai di level influence itu. Makanya sekarang nih kata-kata influencer tuh sudah desakralisasi. Dia tak punya pengaruh, tak punya apa, jadi influencer judulnya. Apa yang kau pengaruhi? Padahal dalam ilmu public speaking, kata-kata to influence itu adalah level paling tinggi dalam ilmu public speaking. Orang tuh bisa ngomong dalam sekian menit, orang itu langsung nangis, langsung terbakar emosinya, langsung pengen bergerak. Oh, itu levelnya level. Itu ada campur tangan Allah dalam itu. Nggak perlu ngomong panjang lebar, dikit sakit kena langsung orang bergerak, bukan tersinggung. Itu namanya influence. Apa modalnya? Hati. Apa modalnya? Uswah. Jadi level tertinggi itu to influence. Tapi level yang paling rendah, yang paling gampang dalam public speaking adalah to inform. Apa level paling rendah dalam public speaking? To inform. Siapa yang punya kunci? Ada ketinggalan yang kunci. Itu namanya to inform. Mohon maaf, motor siapa yang parkir di sebelah situ? Motor saya bang. Itu namanya to inform. Nah, SMK yang tadi, yang saya bilang sore mengulang kajian, atau apa tadi? Suhur ya. Mengulang kajian, itu antum jangan masuk di level influence. Masuk aja di level to inform. Abang kakak, tadi pagi saya belajar di SMK sama Ayahman. Ayahman cerita tentang ayat ini. Nah ternyata saya pun baru tahu bang kakak, tadi pagi itu Ayahman bilang begini. Tapi antum betul-betul kalau Ayahman bilang, betul-betul yang diucapkan Ayahman. Ada yang suka mengatasnamakan Ayahman, dibilang quote saya, bukan quote saya. Nah, inilah namanya bid'ah dolalah finnar, yang kayak gini-gini. Hah?
Nah, dia bukan lagi to inform, tapi to improve. Siapa yang cerdas dimaksud dia tuh? Pandai dia ngimprove seorang pengembang roti kan, kembang ya udah tuh. Cerita saya ngomongnya surat sekian ayat sekian, dia bahas ayat yang lain. Tapi dia bilang tadi pagi Ayaman bilang begini. Ini kadzaba alayya muta'ammidan namanya. Paham ya? Ini abang kakak resumenya tadi pagi begini. Ayaman bilang begini, quote-nya begini. Clear ya? Sampaikan, ulangi, nanti melekat di otak. Semoga Allah mudahkan. Masalahnya nanti yang dengar 1-2 orang, enggak apa-apa, latihan. Viral itu bonus. Tapi menyampaikan dengan ketulusan, ya kan? Nanti Allah yang. Jadi gini, rumusnya tetap sama. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati, tembus ke hati. Itu pasti udah rumus. Masya Allah. Insya Allah Bunda, kita akan sampai ke Brunei Darussalam. Coming soon. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai di hati. Nah, modal antum tadi sampai di level to influence, ya kan? Itu adalah hati. Nah, apa tanda orang itu terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan? Dia mulai mau melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau dalam bahasa itu ada dampak. Ada dampak. Kita ngomong nih biasa aja, terus orang yang dengar bisa neteskan air mata. Itu influence namanya. Siapa yang bikin dia neteskan air mata? Allah. Sekali lagi ya, siapa yang bisa bikin orang tuh neteskan air mata? Allah. Jadi bukan mulut antum, bukan antum aku mau bikin kata-katanya begini. Kadang-kadang kata-katanya tidak perlu matikan lampu, pakai soundtrack itu tidak perlu. Dulu kan saya berpikir harus pakai gitu kan. Zaman-zaman saya dulu ngisi-ngisi seminar motivasi itu harus matikan lampu dulu. Matikan lampu, gelap. Bayangkan Bapak Ibu, tak ada bayangannya. Kira dia bayangkan pejamkan mata Bapak Ibu, tidur. Pernah gak ngerasa gitu? Tapi ada, kita ketemu sama orang sambil berdiri, ngomong sebentar, cerita, terkena, tersentuh hatinya. Masya Allah Ustaz, langsung berlinang air mata. Saya bilang kakak nangis, bunda nangis, itu nangis karena Allah. Allah yang bikin hati itu lembut dan meneteskan air mata. Pernah ngerasakan gak? Ada orang gitu ngomong sama kita, terus kita tersentuh gitu. Wah ya Allah, benar yang disampaikan, terasa di hati. Nah, sesuatu yang dimulai dari hati pasti juga sampainya ke hati. Nyambung? Ini 2 poin dari kata-kata wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Kata-kata wasabbih bihamdi rabbika hina taqum menunjukkan jangan bosan jadi orang baik. Teruslah menyebut nama Allah, teruslah bertasbih. Jangan ada kata-kata yang merusak amal solehmu. Teruslah berprasangka baik. Teruslah mengatakan ya Allah sebentar lagi nih, ya Allah sebentar lagi nih, ya Allah saya yakin pertolonganmu pasti datang. Itu namanya wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Qoma yakumu, kalau saya mentadaburinya itu kan bisa artinya bangun, tegak. Kalau saya mentadaburi hina taqumu tuh ketika engkau sedang beraktivitas, lagi di kantor, lagi dagang, lagi megang mobil, setir mobil, lagi naik motor. Wasabbih bihamdi rabbika. Apa di situ bihamdi rabbika? Memuji. Kalau muji itu yang baik-baik itu yang buruk-buruk. Nah, Allah maha baik,
Allah Maha Kaya, Allah Maha membuka pintu rezeki. Hina taqumu, ketika kau sedang beraktivitas. Abang lagi beli bahan, lagi di kantor, lagi ngajar, lagi kerja, lagi bikin barang, lagi ngerjakan orderan orang. Hina taqumu, lagi goreng nasi kalau Bang Abu, sambil goreng nasi sambil memuji Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Ini loh ayat ini. Maka saya bilang tidak bisa untuk memahami ayat Quran pakai terjemahan, tidak bisa. Tidak sesederhana itu. Kan word by word ini. Saya bahas satu ayat ini kan hampir 1 jam dah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kau dalam pengawasanku kata Allah. Aku nengok lo ya. Maka supaya dapat poin bagus dari Allah, sabbih bihamdi rabbika. Kan tinggal ngomong Allah Maha Kaya. Terlalu mudah bagi Allah. Ya kan? Allah Maha Baik. Insya Allah dibukakan pintu rezeki. Tenang bang, semangat bang, bergerak bang. Allah Maha Kaya bang. Mereka punya modal tapi mereka tak punya Allah bang. Gitu. Tidak ada kompetitor, tidak ada, tenang ya. Produk boleh sama, bisnis sama, tapi rezeki beda. Apa yang bikin kita beda sama dia? Dia tak punya Allah bang, tenang, kita punya Allah. Backingan dia cuma bintang 2, backingan kita yang punya langit dan bintang. Paten kali tak? Itu bang semangatnya bang. Apa bang bisnis? Saya modal mulai bisnis, mulai apa-apa tuh yakin sekali dan percaya. Itulah namanya wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Jaga toko wajib, buka toko wajib, jualan tetap harus jalan. Tapi optimisme keyakinan kita sama Allah tidak boleh hilang. Itu yang paten kali kata orang Medan tuh. Paham? PD, confident, optimis, semangat. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita ngerasa kita lebih baik, tidak sama sekali. Karena kita tahu ada Allah yang mau bersamai kita. Asik gak kalau kayak gitu tuh? Jalan seorang, antum naik motor gitu, ya kan? Belina naik mata. Ngapa? Tahu ya Allah, kau tengok aku ya Allah. Asik loh itu. Itu priceless. Nggak bisa dinilai dengan uang berapapun. Maka wasabbih bihamdi rabbika hina taqum itu adalah sebuah instruksi dari Allah. Kau teruslah bersamaku, teruslah berprasangka baik kepadaku sampai betul-betul aku turunkan pertolonganku kepadamu dan aku pasti kasih yang terbaik untukmu. Itu kenapa saya sering bilang kan, umroh dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, dengan cara-cara terbaik, bersama orang-orang baik. 4 kan? Betul lah? Umroh dengan fasilitas terbaik, di waktu, dengan cara-cara, bersama orang-orang, doa terus. Maka dikasih sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, dikasih 5.000. 5.000 aja, mana bisa sampai? Statement awalmu itu yang bikin kau tak sampai. Ada enggak yang modal duit 5.000 itu dengan izin Allah sampai? Ada enggak yang udah sampai ke Baitullah dengan duit 5.000 itu? Tak dijajan kan duit 5.000-nya, di foto depan Ka'bah, ayaman, alhamdulillah kami udah sampai ke Baitullah. Dulu saya yang pengen sampai. Sekarang dengan izin Allah, berapa orang tim-tim saya yang bisa sampai ke sana? Itu udah pertanyaannya udah beda lagi. Iya kan? Prasangka baik sama Allah boleh hilang enggak? Boleh hilang enggak? Berapa lama latihannya? Enggak lama. Cuma sampai mati, enggak lama. Kalau sampai suhur nanti enggak. Sampai situ lah dia. Maksudnya itu wabil asharihum yastaghfirun. Kita kan masih main subuh, beliau tuh sudah suhur, kalau di atasnya lagi. Gitu maksudnya ilmu beliau tuh. Tahu kan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dia tuh di atas lagi, levelnya tuh di atas lagi. Lebih tinggi levelnya. Ditinggikan derajatnya. Berapa derajat tadi? 45 derajat Celcius. Saya udah full dah AC ini kata dia. Gimana sih AC ini kata dia? Udah full dah kata dia. Udah dingin-dingin. Berapa? 30 derajat. Udah full kata dia. Saking pintarnya. Banyak orang-orang cerdas di muka bumi. Jadi kalau antum ngadapin gitu tuh jangan marah gitu loh. Ketawa aja, ya kan?
Kita ngomong sore sama siang, dia ngomong suhur ya. Alhamdulillah gitu. Bahagia aja gitu tuh ngerespon itu. Yang dunia ini tempat yang lucu-lucu gitu. Jadi kita sudah belok kiri, dia belok kanan. Ya kan? Betul lah? Ketawa kita harusnya. Misi bang, ya kan? Aman. Kena aman kan langsung isi rumahnya. Yang belum tahu ya nanti cari seorang lah. Ada yang sudah sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Ada yang sembuh dari penyakit dengan izin Allah. Ada yang lunas hutang dengan izin Allah, ya kan? Ada yang dapat anak, dapat jodoh, macam-macam. Ada yang saking semangatnya bercerita, Ustaz, saya sudah hijrah Ustaz 360 derajat Ustaz. Berarti balik aja ke asal. Ada yang tidak paham ngapa 360 gitu kan. Gitu ya kira-kira ya. Kemarin waktu saya di Aceh itu dapat pantun dari abang kita tuh, Bang Arun. Makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. Alhamdulillah. Nanti nanya, ngapa pakai gunting bang? Nggak pakai tang bang? Gimana cara jawabnya? Wasbir li hukmi rabbika. Iya. Ayat langsung hidup. Kita harus sabar menghadapi orang-orang begitu tuh ya. Harus apa? Sabar. Nanti ada waktunya kita masukkan dia ke koper ya. Lalu tulis fragil, jangan dibanting gitu. Insyaallah. Makan kepiting pakai gunting, we are nothing, Allah is everything. Alhamdulillah. Makasih banyak abang kakak. Semoga terus sehat ya. Dijaga Allah dan tidak berhenti kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, selalu kita doakan. Di Munzalan selalu kunut nazilah. Dan kita berdoa semoga Allah jaga, lindungi terus saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita jangan berhenti berdoa, jangan berhenti juga berprasangka baik sama Allah. Terus berdoa bang kakak. Wasbir li hukmi rabbika. Kalau memang episodenya episode laundry, ya udah jalani episode laundry. Ingat dosa masa lalu. Ingat dosa masa lalu. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak maksiat yang udah kita kerjakan. Ingat dosa-dosa masa lalu akan melembutkan hati kita. Tak mungkin ngerasa lebih baik. Kalaupun sekarang di episode ujian, abang kakak harus yakin sebentar lagi akan naik level di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kebaikan, buka pintu hati kita. Yakin dan percaya Allah pasti tolong kita, Allah pasti bantu kita, Allah bukakan pintu rezeki untuk kita. Salah satu pintu rezeki yang Allah bukakan adalah hati kita dilembutkan untuk mengingat dosa-dosa di masa lalu. Apa kata kunci hari ini? Mengingat dosa di masa lalu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita bang kakak. Semoga Allah bersihkan segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, baik itu yang kita tahu ataupun yang kita sudah lupa. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah tidak kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa terbaik kita untuk semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, semua orang-orang baik dimanapun berada di Indonesia, saudara kita di Malaysia, saudara kita di Brunei Darussalam, saudara kita di Singapura, saudara kita di Hong Kong, saudara kita di Belanda, Netherlands, saudara kita di Jerman, saudara kita yang ada di Amerika, beberapa abang kakak yang sedang nonton ini di seluruh dunia, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga Allah jaga kita semuanya dalam iman, jaga kita semua dalam taat, jaga kita dalam keistiqomahan berbuat baik, dan semoga Allah tambah lagi energi kita untuk beramal soleh, tambah lagi energi untuk beramal soleh, tambah lagi energi untuk beramal soleh. Dalam rangka apa? Menebus dosa di masa lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya bang kakak untuk istri saya, untuk anak-anak saya, mama saya, ibu saya, dan semua keluarga-keluarga saya, adik-beradik saya, keluarga besar masih kapal Munzalan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh buminya Allah.
Saya doakan semoga abang kakak juga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Semangat abang kakak, urusan hari ini semoga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah ya. Semoga Allah kasih kemudahan-kemudahan, Allah kasih pintu-pintu rezeki yang terbaik untuk abang kakak ayah bunda semuanya dimanapun berada. Rezeki yang banyak, halal dan berkah. Apa doanya kemarin? Rezeki yang banyak, halal dan berkah. Kalau Bang Abu, barokah ini. Beda ya, levelnya lebih tinggi dikit. Kalau kita kan berkah, kalau Bang Abu barokah iya. Itu dia. Barokah iya itu mahal ya. Barokah iya itu tak iya pokoknya. Insyaallah ya. Makasih banyak Abang Kakak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.